Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Blegur dengan NIM 2103030092 dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Profesor Miriam Budiarjo sebagai tugas harian kedua saya pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Dalam buku ini membahas tentang demokrasi. Demokrasi sendiri ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kita mengenal berbagai macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sesudah Perang Dunia II, kita melihat bahwa gejala secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran beserta pandangan. Nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama ialah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan dua istilah tersebut, jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sesudah tertumpahnya G30 SPKI pada tahun 1995, sudah terang bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, kita sedikit banyak telah terpengaruh oleh beberapa komunis layan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa G30 SPKI. Maka dari itu perlulah kita menjernihkan pikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran pikiran utama yang sangat berbeda, bahkan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan Marxisme atau Leninisme. Perbedaan fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum atau Rechtsstaat yang tunduk kepada rule of law. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya atau Marxstaat dan yang bersifat totaliter. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi atau constitutional government. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaliknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis,
yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Di samping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam satu tangan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum atau Rechtsstaat dan rule of law. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat. Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk menjamin jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau Undang-Undang Dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau hanya merupakan suatu anatomy of a power relationship yang dapat diubah atau diganti kalau power relationship itu sudah berubah. Pandangan ini diantara lain dianut di Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme, tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan membatasi kekuasaan pemerintah di suatu pihak dan di pihak lain yang menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Ada juga 4 unsur yang dikemukakan oleh Stahl. 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik yaitu yang pertama hak-hak manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan. Perkembangan demokrasi Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu A. Masa Republik Indonesia pertama dari tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi atau konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dinamakan demokrasi parlementer. B. Masa Republik Indonesia kedua dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. C. Masa Republik Indonesia ketiga dari tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. D. Masa Republik Indonesia keempat dari tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia ketiga. Unsur-unsur rule of law
yang dikemukakan oleh AFDK dalam Introduction to the Law of the Constitution mencakup yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Juga syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law ialah yang pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Henry B. Mayo di dalam buku Introduction to Democratic Theory memberi definisi sebagai berikut. Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana yang terjamin kebebasan politik. Akhirnya dapat dibentangkan di sini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan atau kontrol, memungkinkan oposisi yang konstruktif, dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu. Yang ketiga, suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya. Yang keempat, pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.